Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Pranokta dengan NIM 2005 04 0003. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Di sini saya menganalisis sebuah putusan tentang asuransi kerangka kapal di MK Hukum Dagang Maritim. Di sini berdasarkan nomor putusan 640 garing PDT titik G 2014 PN SBY demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Perkara gugatan antara PT Asuransi Aksa Indonesia yang diketuai oleh Joko Trenggono SH selaku Direktur PT Asuransi Aksa Indonesia yang beralamat atau berdomisili di Aksa Tower lantai 11 Jalan Profesor Dr. Satrio 18 Kuningan, Jakarta Pusat di Indonesia. Dalam hal ini telah menyatakan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya yang bernama Nugraha Budi SH, yang kedua ada Yudi Kosasi SH, yang ketiga Mugram Lesi SH, yang keempat Muhammad Jahadin SH, para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di kantor hukum Nugraha Budi SH dan rekan-rekan yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Kostrad nomor 32, 38, RT 3, RW 5, Kelurahan Patuka, Patukangan Utara, Kecamatan Pangarahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa nomor 0138 garing SK garing NBS Aksa 11 garing 14 tanggal 4 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT Pelayaran Surya Bintang Timur yang beralamat di Jalan Perak nomor 518 Kecamatan Poeban Cantikan, Surabaya, Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa pada para kuasa hukumnya. Yang pertama ada Muhammad Makruf SHMH, yang kedua ada Sudarto SH, yang ketiga Ramadhani SH, yang keempat Sahrul Ramadana SHMH, para advokat dan konsultan hukum pada kantor-kantor Makruf Syah dan partner yang berkedudukan di Jalan Jamur Sari nomor 7 Blok D34 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 September 2014 selanjutnya yang disebut sebagai tergugat. Di sini tentang duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 18 Agustus 2014 pemanitraan Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam register nomor 640 garing PDT titik G garing 2014 PN SBY pada tanggal 20 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut. Bisa dilihat ada penggugat dari PT Asuransi ANA adalah perusahaan yang berletak di industri asuransi sebagaimana yang tercantum dalam akta perusahaan nomor 196 tanggal 28 Desember 1995 yang dibuat atau didirikan di Indonesia di hadapan notaris. Yang kedua, bahwa saudara Heri Setiabudi yang beralamat di Jalan Darmo Permai 3, Ruko Plaza Segi 8, Blok C 819, Surabaya, Indonesia, adalah nasabah asuransi pada PT Asuransi Aksa Indonesia di yang telah mengingatkan diri dari perusahaan tersebut sebagaimana perjanjian pertanggungan asuransi dalam sertifikat asuransi nomor sekian berupa barang yaitu di 667.500 sa atau 2.700 ton semen Tanosa dengan nilai kurang lebih 2.929.500.000 rupiah yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2014.
Di sini juga disebutkan bahwa barang yang diasuransikan atau dipertanggungjawabkan oleh saudara Heri Setiabudi yang itu tertanggung kepada penggugat dalam sebagaimana poin 2 yang saya jelaskan di atas, sebagaimana kerugian atau yang kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan yang terjadi pada tanggal 25 September 2013 yang dalam pengangkutan laut dengan menggunakan kapal MV Ladoni atau yang disebut juga MV Bahar 1 milik tergugat. Kerugian yang diakibatkan oleh tergugat selaku perusahaan pelayaran atau perusahaan angkut di perairan itu senilai kurang lebih 2.929.500.000 rupiah. Di sini juga kerugian barang tersebut dilakukan oleh tergugat. Seperti penggugat memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung atau hak subrogas 1 terhadap tergugat. Apabila tergugat di kemudian hari tidak mematuhi patuhan sebagaimana mestinya, maka penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat membayar uang paksa atau dewak som kepada penggugat sebesar 10 juta rupiah. Untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, bahwa untuk menghindari itikat baik dari tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat melakukan sita jaminan atau yang disebut juga konservator beslek terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik tergugat berupa kapal atau bangunan. Di sini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata atas kecelakaan pada tanggal 25 September 2013 yang dalam pengangkutan barang yang menggunakan kapal MV Chanci Lajoni atau MV 1. Saksi pertama, Alimuddin, itu pada pokoknya bahwa sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi tahu dengan penggugat PT Asuransi Aksa Indonesia sedangkan dengan tergugat PT Pelayaran Surya Bintang Timur saksi tahu karena itu tempat saksi bekerja bahwa saksi mengetahui tentang kapal KM Cianci Rajoni bahwa benar pada saat kecelakaan posisi saksi adalah sebagai nakoda kapal di KM Cianci Rajoni. Di sini kita langsung saja masuk kepada tentang pertimbangan hukum dalam kompensasi dalam eksepsi menimbang bahwa yang dimaksud dan tujuan eksepsi kuasa tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tersebut di atas ialah menimbang bahwa jawaban kuasa tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan itu kabur sebagai berikut bahwa penggugat diwakilkan oleh Jono Trenggono SH selaku Direktur Penggugat, tetapi tidak dijelaskan dasar hukum penunjukan Joko Trenggono SH apakah memang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk mewakili penggugat dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan, bahwa di satu sisi penggugat menyatakan telah menyelesaikan atau membayar klien saudara Heri Setiabudi pada tanggal 23 September 23 Desember sorry 2013. Di sisi lain penggugat menyatakan saudara Setiabudi memberikan surat pelimpahan hak pada tanggal 22 November 2013 setelah dilakukan pembayaran. Sehingga fakta yang disampaikan oleh penggugat membingungkan dan tidak jelas bahwa dalam gugatan penggugat menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi dalam gugatan tidak secara jelas menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana dipenuhi oleh penggugat, yang dalam gugatannya penggugat hanya mencantumkan pasal-pasal perundang-undangan mengenai kewajiban dalam perusahaan pengangkutan. Baik, saya rasa terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya pribadi atas nama Rizky Pranoto meminta maaf dan menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan video. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.